Shalom bagi kita semua, terkhusus buat kamu semua nandai kami Muria Klasis Jakarta Banten, maupun semua Muria yang menyaksikan video ini. Kita akan bersama-sama membahas tentang bahan PA Muria dalam bahasa Indonesia Minggu 5-11 Juli 2026. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu, kami boleh berkumpul dan bertemu melalui video ini untuk bersama-sama membahas, mendalami tentang firman-Mu yang menjadi bahan PA Muria di minggu ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi bahan PA kita terambil dari kitab Filipi 3 ayat 7 sampai 11, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sedemikian jauh bahan PA kita. Yang menjadi tema kita kali ini adalah, kalau dalam bahasa Karo, tuhu-tuhu ersadaras Kristus. Dalam bahasa Indonesia kami terjemahkan kesatuan yang sungguh dalam Kristus. Kesatuan yang sungguh dalam Kristus. Kalau kita berbicara tentang Paulus tadi menekankan tentang apa yang penting, apa yang menjadi keuntungan, apa yang menjadi kerugian dalam caranya berpikir kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam teks kita tadi bahwa kerugian yang menurut Paulus di situ adalah taat pada aturan agama Yahudi yang sifatnya lahiriah, yang sifatnya sementara. Ayat 7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Itu jelas. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Di ayat 2-6, Paulus menyatakan alasan kerugian itu, yang disebutkannya tadi di ayat 7. Ya, yang dahulu dianggap itu untung, itu justru kerugian. Apa itu? Pertama, kalau kita cek di ayat 2, di situ disebutkan tentang bagaimana dia mengatakan tentang ajaran-ajaran yang sifatnya mendatangkan ketidakbaikan. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jadi bagi Paulus, tindakan sunat itu bukan bersifat menyelamatkan. Sekalipun dulu dalam konsep agama Yahudi itu syarat keselamatan. Yang kedua, dia melihat bahwa hal bersunat itu adalah hal-hal lahiriah. Dia bermegah karena hal-hal lahiriah, percaya pada hal-hal lahiriah. Ya. Yang ketiga, sekalipun aku juga ada alasan bagiku untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, dia mengatakan aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, ya,
Dia berasal dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi ketika dikatakan aku orang Farisi, berarti aku adalah orang yang sangat ketat dan taat melaksanakan hukum-hukum Taurat. Jadi hal-hal lahiriah itu dulunya menurutnya keuntungan. Ya, taat pada aturan agama Yahudi itu keuntungan. Ya, itu keuntungan. Hal-hal lahiriah itu keuntungan. Berangkat dari suku Benyamin itu keuntungan. Ya, taat seperti orang Farisi itu keuntungan dulunya. Ya, dulunya. Jadi ini yang dikoreksi oleh Paulus. Tetapi sekarang yang dulu kuanggap untung, sekarang rugi karena Kristus. Karena Kristus. Apalagi dia bilang, saking dia setianya melaksanakan agama Yahudi itu, dia menganiaya jemaat. Karena baginya, kebenaran dan menaati hukum Taurat itu tidak boleh bercacat. Itu harus betul-betul detail dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Menganiaya jemaat pun dia tidak masalah. Itu waktu itu dulu dalam konsep Paulus yang dianggap keuntungan. Namun katanya, karena Kristus, dia 7, karena dia mengenal Yesus, dia 8, yang lebih mulia dari semuanya. Yang lebih mulia dari ayat 2 sampai 6 tadi. Karena Kristus, karena mengenal Kristus, maka semua yang dianggap untung selama ini, justru dia anggap sampah. Dia pakai kata sampah di situ. Jadi ada peralihan konsep berpikir dan beriman Paulus sebelum dan sesudah mengenal Kristus. Ada perubahan tentang apa yang penting, apa yang terutama, apa yang berharga, dan apa yang tidak berguna, bahkan dianggap sampah. Sebelum dan sesudah mengenal Kristus. Jadi Kristus menjadi titik poin perubahan kehidupan Paulus. Kristus, mengenal Kristus itu menjadi titik poin, titik balik perubahan hidup Paulus. Bersatu dengan Yesus dan mengenal Yesus dengan sungguh memutarbalikkan semua konsep keyahudian Paulus. Bahwa Yesuslah yang utama. Yesuslah yang utama. Mengenal Yesus itulah yang utama. Baik hidup Yesus, penderitaan Yesus, dan kebangkitan Yesus, karya Yesus, yang Paulus lihat dan rasakan. Memutarbalikkan semua pemahamannya tentang Yesus. Pertanyaannya, apa dampak dari Moria yang bersatu dengan Yesus dalam konteks kita sekarang? Kalau Paulus tadi mengenal Kristus itulah titik baliknya, kalau kita bagaimana? Kamkrina nande kami Moria. Moria yang mengenal dan menyatu dengan Yesus, perubahan apa yang terjadi di dalam dirindu Moria. Baik sebagai Moria sebagai sebuah komunitas gereja maupun nande di tengah-tengah keluarga. Moria yang mengenal Yesus, standar hidupnya, harga dirinya, nilai yang ia anut, kriteria hidup bahagianya, kriteria keuntungannya akan berubah, akan berbeda ketika dia mengenal Yesus atau tidak mengenal Yesus. Mode baju, tas branded, sepatu branded dan sebagainya. Kalau dipertentangkan dengan karakter yang kuat karena mengenal Kristus, bukankah itu yang utama? Ya. Jadi sekalipun model bajunya biasa-biasa, tapi karena dia mengenal Kristus, karakternya menjadi kuat. Kepribadiannya tentang Allah itu luar biasa.
Kepribadiannya tenang, anggun, percaya diri, sekalipun tanpa aksesoris. Gitu. Dulu kita anggap mode baju, tas branded, sepatu branded itu yang utama, membuat harga diri Muria itu naik. Paulus juga kan begitu. Hal-hal lahiriah itu dianggap sebagai mengangkat harkat martabatnya. Tapi pengenalan akan Kristus bergeser pemahaman itu. Yang utama adalah karakter kuat, kepribadian tentang Allah itu akan berubah karena dia memiliki ketenangan, ya, kepribadian yang tenang dan anggun, percaya diri tanpa aksesoris. Atau contoh lain, kalau selama ini kita ikut kor, paduan suara untuk dipuji atau dipuja, berubah menjadi memaknai, menghidupi kor dengan pujian akan Tuhan. Dan tiap teksnya itu, syairnya itu mengajar kita lebih setia. Jadi nyanyian kor itu tidak hanya kita nyanyikan, tetapi juga kita hidupi. Supaya tidak hanya yang mendengar ya, akan memuji Tuhan, kita juga ikut memuji Tuhan. Contoh, ada lagu Kor Muria, Jadilah Teladan. Gitu kan? Jadi jadi teladan itu tidak sebatas kita nyanyikan, nyanyikan. Tapi benar-benar Muria jadi teladan dalam kata dan perbuatan. Ada juga update status, dress code dan sebagainya. Ini berubah menjadi baca firman. Setiap hari baca firman. Berbaju zirahkan kebenaran dan kasih serta pengharapan, terkhusus di tengah situasi saat ini. Ada ketenangan dalam pikiran. Ada pengharapan dalam Kristus bahwa sekalipun situasi bangsa sedang tidak baik-baik, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik, tetapi berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, itulah kekuatan kita. Kita update iman kita. Muria yang mengenal dan menyatu dengan Kristus adalah Muria yang baru, yang berbeda, bijaksana, dan menjadi teladan dalam setiap sikap hidupnya, baik di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kuncinya tetap satu, mengenal Kristus. Pengenalan akan Kristus akan mengubah perspektif kita. Pengenalan akan Kristus akan mengubah cara kita melihat dunia dan juga cara kita hidup sehari-hari. Kenalilah lebih dalam Kristus, maka kita semua akan mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari Yesus. Sehingga jalan yang kita jalani lebih baik, lebih bahagia, dan hidup kita berarti bagi banyak orang. Paulus yang dulu membenci orang Kristen, setelah mengenal Kristus, ia mencintai kekristenan dan membawa orang menjadi Kristen. Mari kita juga kuatkan iman sesama Muria, ya, saling menguatkan Muria ini. Dan bawalah orang atau Muria yang masih ragu, ya, atau yang belum mengenal Yesus sehingga mereka mengenal Yesus. Masih banyak orang yang ragu mengenal Kristus. Kehadiran Muria membuat mereka percaya akan Yesus. Gitu. Ini teladan tadi. Ini perubahan itu. Pengenalan akan Yesus mendorong kita membawa berkat bagi orang lain. Penderitaan dan kebangkitan Yesus atau hidup kekal setelah kematian, itulah yang mendorong Paulus mengubah arah tujuan hidupnya. Kamu pun demikian. Kejarlah hidup yang kekal, yaitu kebangkitan bersama Kristus. Karena itulah yang utama dalam hidup kita. Selamat ber-PA, Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami baca dan dengar. Biarlah kami akan terus bersatu, menyatu dengan sungguh dalam Kristus. Karena pengenalan akan Kristus akan membuat hidup kami lebih berarti dan bermakna. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.